Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Untuk video kali ini aku ingin sharing bagaimana caranya untuk menggunakan pengulangan atau looping dan kondisi if di dalam makro Excel. Di sini aku sudah buat contoh tabelnya, nama murid dan nilai. Di sini kita akan beri kondisi jika nilai murid lebih besar dibandingkan 5, maka murid tersebut lulus. Jadi untuk kolom C ini akan terisi lulus atau tidak lulus. Jika kondisinya 5, di atas 5, maka dia akan lulus. Jika di bawah 5, maka dia tidak akan lulus. Oke, bagaimana menerapkan kondisinya di dalam makro Excel? Kita langsung aja buka Visual Basic editornya. Oke, seperti biasa diawali dengan sub. Ini kita kasih nama bebas. Di sini aku kasih nama kondisi. Oke, kita mulai coding di sini. Untuk looping sendiri di dalam makro Excel itu aku biasanya menggunakan for, kemudian inisialisasi barisnya. Biasanya aku menginisialisasikan barisnya itu menggunakan i. Kalian bebas, kalian bisa boleh pakai kata baris sendiri nggak apa-apa. Bisa juga pakai a, pakai x atau pakai apalah setelah kalian. Di sini barisnya ini kita inisialisasikan sebagai i. I itu baris itu dimulai dari berapa? I itu dimulai dari sini, dari 5 sampai dengan 14. Oke. To sampai berapa barisnya? Sini sampai 14. Oke, 5 sampai 14, maka dia akan melakukan pengulangan dari baris 5 sampai dengan baris 14. Dengan kondisi seperti apa? Oke, ini untuk for. Ini untuk for, kita selalu diakhiri dengan next i. Oke. Kalau sub sama end sub dia otomatis, tapi kalau untuk for dia harus diketik next i-nya. Kalau tidak dia akan bug. Oke, kita ngoding di antara tengah-tengah ini. Di ini. Oke. Nah, kita udah buat nih loopingnya dari 5 sampai 15, 5 sampai dengan 14. Kemudian apa yang kita akan lakukan? Kita akan membuat kondisi if di mana jika nilai murid bernilai lebih besar dibandingkan 5, maka murid tersebut lulus. Artinya, kita akan membuat persyaratan di sini di kolom B. Kolom B ini baris kelima. Maka jika, ingat ya, kita makro itu mainnya cells, maka if cells barisnya itu kan 5, B itu 2 ya, 5,2 lebih besar dibandingkan 5. Oke. Then selalu diakhiri dengan then, bukan diakhiri dengan then, di belakangnya harus ditutup dengan then, dan di sini harus diakhiri dengan and if. Kita akan ngoding lagi di tengah-tengah. Nah, biasanya aku kalau misalnya ngoding if dan and if itu untuk perintah selanjutnya aku kasih tab agar kalian tuh bisa ngelihat ininya, if sama and if-nya jadi kelihatan. Oh, ini if ini akan ditutup dengan and if ini gitu. Sebenarnya untuk for juga seperti itu, biar lebih enak sebenarnya ini for ini. Jadi untuk statement kondisi berikutnya dia akan harus dikasih ini sih, dikasih tab biar kalian tuh bisa ngeliat, oh ya for ini sudah ada next i-nya gitu loh. Oke, kita lanjut. 5 cells 5,2 lebih besar dengan 5, maka yang perlu diisi adalah kolom C ya, kolom C. Nah, kolom C ini di baris 5 juga ya, berarti cells 5,3 sama dengan, ingat kalau misalkan dia string bukan angka, dia harus dikasih tanda petik lulus. Oke. Nah, kalau misalkan dia tidak lebih besar dibanding 5, apa yang terjadi? Maka cells 5,3 akan diisi sebaliknya, tidak lulus. Nah, bagaimana jika kondisinya untuk sebaliknya? Maka di sini harus pakai menggunakan else. Jadi kondisi yang atas itu adalah if pertama, untuk else adalah kemungkinan keduanya.
Jika tidak terjadi lebih besar dibandingkan 5, maka dia akan melakukan perintah yang lainnya. Perintah yang lainnya adalah cells 5,3 sama dengan tidak lulus. Oke. Ini untuk codingannya sudah cukup begini saja. Tapi karena tadi kita barisnya itu menginisialisasikan dengan i, baris ini diinisialisasikan dengan i, maka ini 5 ini semua baris itu harus diganti dengan i. Kenapa? Karena kan baris ini akan bertambah kan, dari 5 ke 14 akan bertambah 1 terus. Kemudian jika kalian tidak mengganti dengan inisialisasi, maka dia akan tetap di 5,2 terus dan di 5,3 terus. Makanya ini perlu diganti dan dibuat inisialisasi. Di setiap baris diganti menjadi inisialisasi i. Oke, sudah selesai. Kita jalankan makronya. Kita lihat. Bright benar ya, nilai 10 lulus. Risna benar lulus. Lavrak benar. Nah, ini Siska nilainya 5, maka dia tidak lulus karena kan syaratnya harus lebih besar dibandingkan 5. Win lulus dan Jimmy tidak lulus. Oke. Sampai di sini untuk looping dan if-nya sudah bisa ya, sudah selesai. Lalu kemudian bagaimana jika misalkan dia loopingnya tidak bertambah 1, misalkan loopingnya dia dari 5 langsung ke baris 7 langsung baris ke 9 gitu kan, jadi dia akan berkelipatan 2, maka kalian perlu menambahkan tambahan perintah menggunakan step. Nah, step itu berarti dia akan berkelipatan berapa, kalian harus tentukan. Berkelipatannya misalnya berkelipatan 2 gitu. Jadi kalau misalkan dia berkelipatan lebih besar dibandingkan 1, maka dia harus digunakan step. Nah, step ini baru kelipatannya kelipatan berapa. Jadi dia akan bertambah 2 barisnya, dari 5 akan ke 7, akan ke 9, akan ke 11, seperti itu. Kita cek ya. Ini kita hapus dulu, kita clear konten. Oke, sudah. Kita kembali lagi ke makronya. Kemudian kita coba jalankan. Oke, benar ya, ini baris 5 dia lulus, baris 7 langsung 6 dilengkap karena dia berkelipatan 2, 9, 11 dan 13. Seperti itu. Jadi untuk berkelipatan sudah jelas, mudah sekali. Nah, lalu bagaimana misalkan ini kan baris akhirnya kita sudah menentukan ya 14 ya, konstan artinya dia selalu 14. Terus bagaimana jika misalkan kalian itu punya sebuah sistem itu dia mengekspor data dibuat ke Excel gitu, kemudian barisnya dia beda-beda nih, bisa jadi 14, bisa jadi 16, bisa jadi 20, seperti itu kan ya. Jika case-nya seperti itu, maka kalian harus membuat baris akhir itu seakan-akan itu unlimited, tidak terbatas gitu loh. Jadi misalkan kalian mau buat 1 juta, baris 1 juta kan jarang banget ya ada sampai 1 juta data gitu kan. Kalau misalkan ada ya berarti sungguh banyak sekali datanya gitu kan. Oke, ini kita buat seakan-akan dia unlimited 1 juta, kemudian kita buat kondisi lagi. Jadi kita buat kondisi di mana jika kita bikin saja, ini kan nilai yang syaratnya harus ada biasanya. Syarat if-nya itu jadi nilai si salesnya ini harus terisi. Kalau nggak terisi maka dia tidak akan melakukan looping gitu kan. Biasanya apa yang wajib ada isinya, karena dia syaratnya itu adalah nilai, maka nilai itu pasti harus diisi gitu ya. Jadi nilai itu harus diisi. Diisi seperti apa? Dari 0 sampai dengan 10 ya. Bedakan dengan empty itu kosong. 0 dan kosong itu berbeda. 0 itu variabel, kosong itu tidak ada. Oke. Jadi kita buat kondisinya di cells barisnya kita ganti jadi i ya. Jadi cells baris kan di kolom yang dijadikan syarat ada kolom B, berarti kolom kedua, berarti i, 2 sama dengan empty, artinya ketika dia kosong maka tolong lakukan
keluar exit gitu. Ini kita akhiri dengan NF. Sudah selesai. Oke, kita coba jalankan ya. Ini aku nggak pakai stepnya aku hapus, jadi dia akan berkelipatan 1, 5 sampai dengan 14. Kita clear, kita jalankan makronya. Oke, kita kembali lagi. Nah, sama kan misalnya dia akan stop di 14. Jadi kalau misalkan pas di baris ke-15 dia ngelihat wah ini kosong, maka dia akan berhenti for, dia nggak akan melanjutkan apapun seperti itu. Oke, cukup sampai di sini. Saya harap kalian bisa memahaminya dengan mudah. Jika memang kalian masih bingung, masih perlu bertanya, silahkan tulis sendiri komentarnya di kolom komentar. Kalian bisa bertanya di situ sepuasnya. Oke. Semuanya terima kasih telah menonton.